Perkenalkan, nama saya Jessica Francis Sumbang, NIM 200611022006. Dosen pengampu, Dr. Imelda Welling Juliana MSc, MM. Materi yang akan saya bahas tentang aliansi strategi antar negara. Strategi aliansi yaitu perjanjian bisnis di mana dua atau lebih perusahaan memutuskan untuk melakukan kerjasama guna mendapatkan keuntungan bersama. Keuntungan strategi aliansi, ada 4 keuntungan dari strategi aliansi, yaitu yang pertama, kemudahan masuk pasar. Strategi aliansi akan membuat perusahaan mampu memperoleh manfaat dari cepatnya masuk ke pasar baru dengan biaya rendah. Yang kedua, berbagi risiko. Berbagi risiko menjadi pertimbangan yang sangat penting ketika perusahaan masuk ke pasar yang relatif baru atau memiliki tingkat ketidakpastian dan instabilitas tinggi. Yang ketiga, berbagi pengetahuan dan keahlian. Dengan strategi aliansi, perusahaan berpotensi untuk memperoleh pengetahuan dan keahlian yang dianggap kurang baik mengenai cara produksi, cara memperoleh sumber daya tertentu, cara menghadapi peraturan pemerintah lokal, atau cara mengelola lingkungan yang berbeda. Yang keempat, sinergi dan keunggulan bersaing. Melalui beberapa kombinasi untuk masuk ke pasar, berbagi risiko dan potensi pengetahuan, setiap perusahaan yang berkolaborasi ini akan dapat mencapai lebih banyak keunggulan dan bersaing dengan lebih efisien dibandingkan jika perusahaan ini berusaha masuk ke pasar atau industri baru sendirian. Kegagalan strategis aliansi, beberapa sumber masalah yang mengancam kelangsungan strategi aliansi antara lain. Yang pertama, ketidakcocokan antar partner. Ketidakcocokan dapat menghasilkan konflik yang serius, walaupun biasanya hanya menghasilkan penurunan kinerja aliansi. Yang kedua, akses ke informasi. Perusahaan harus dapat berbagi informasi, maka jika tidak efektivitas kolaborasi akan terganggu. Yang ketiga, konflik tentang distribusi penghasilan. Salah satu keterbatasan strategi aliansi adalah distribusi pendapatan. Yang keempat, hilangnya otonomi. Karena perusahaan-perusahaan berbagi risiko dan profit, perusahaan tersebut juga berbagi pengendalian. Dengan demikian, membatasi kegiatan masing-masing perusahaan. Yang kelima, perubahan keadaan. Kondisi ekonomi yang dulunya memotivasi perjanjian kerjasama sudah tidak ada lagi, atau keunggulan teknologi membuat perjanjian tidak menguntungkan. Pemilihan partner aliansi, setidaknya ada 4 faktor dalam memilih partner antara lain. Yang pertama, kecocokan. Perusahaan harus memilih partner yang cocok dan dapat dipercaya serta dapat bekerja sama secara efektif. Yang kedua, sifat produk atau jasa calon partner. Perusahaan sebaiknya bekerja sama dengan partner yang produk atau jasanya saling melengkapi, tetapi tidak langsung bersaing dengan produknya sendiri. Yang ketiga, keamanan aliansi secara relatif. Dengan adanya kompleksitas dan potensi kerugian, karena gagalnya kerjasama, para manajer perusahaan harus memperoleh sebanyak mungkin informasi dari calon partner sebelum membentuk aliansi strategis. Yang keempat, potensi pembelajaran aliansi sebelum membentuk aliansi strategi. Para partner harus menilai potensi untuk saling belajar. Lingkup strategi aliansi antara lain. Yang pertama, aliansi komprehensif. Aliansi komprehensif terbentuk ketika para partisipan setuju untuk melakukan secara bersama-sama berbagai tahapan proses yang membuat. Yang kedua, aliansi fungsional. Aliansi fungsional merupakan lingkup strategi aliansi yang lebih sempit. Yang ketiga, aliansi produksi. Merupakan aliansi fungsional di mana dua atau lebih perusahaan membuat produk atau jasanya masing-masing dengan fasilitas yang dipakai bersama. Aliansi produk dapat memakai fasilitas yang telah dimiliki
oleh salah satu partner. Yang keempat, aliansi pemasaran. Merupakan aliansi fungsional di mana dua atau lebih perusahaan berbagi jasa atau keahlian pemasaran. Perusahaan yang sudah mapan membantu perusahaan pendatang baru dalam mempromosikan, mengiklankan, dan mendistribusikan produk atau jasanya. Yang kelima, aliansi keuangan. Merupakan aliansi fungsional di mana perusahaan-perusahaan ingin mengurangi risiko finansial yang terkait dengan produk tertentu. Yang keenam, aliansi riset dengan pengembangan. Merupakan aliansi fungsional di mana partner-partner setuju untuk mengadakan riset bersama untuk mengembangkan produk atau jasa baru. Mengelola aliansi, para manajer perusahaan kemudian harus menangani beberapa isu penting yang menentukan tahapan-tahapan tentang cara pengelolaan aliansi tersebut, antara lain, yang pertama, pemilihan partner. Kesuksesan setiap kerjasama tergantung pada pemilihan partner yang tepat. Aliansi strategis kemungkinan akan sukses jika keterampilan dan sumber daya para partner saling melengkapi, di mana masing-masing membawa kekuatan organisasi yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yang kedua, bentuk kepemilikan. Bentuk pasti kepemilikan yang akan dipakai sangat penting dalam strategi aliansi. Bentuk korporat akan membuat para partner mampu mengatur struktur pajak yang menguntungkan, mengimplementasikan perjanjian kepemilikan baru, dan melindungi aset lain dengan baik. Hal ini juga membuat usaha patungan dapat menciptakan identitasnya sendiri yang berbeda dengan partner. Yang ketiga, pertimbangan manajemen bersama. Bentuk pasti kepemilikan yang akan dipakai sangat penting dalam strategi aliansi. Bentuk korporat akan membuat para partner mampu mengatur struktur pajak yang menguntungkan, mengimplementasikan perjanjian kepemilikan baru, dan melindungi aset lain dengan baik. Hal ini juga membuat usaha patungan dapat menciptakan identitasnya sendiri yang berbeda dengan partner. Yang keempat, perjanjian berbagi tugas. Salah satu partner memiliki tanggung jawab utama atas operasi aliansi strategis. Yang kelima, perjanjian pendelegasian. Partner-partner mendelegasikan pengendalian manajemen ke eksklusif usaha patungan itu sendiri. Para eksekutif tersebut direkrut khusus untuk menjalankan operasi perusahaan baru atau ditransfer dari perusahaan partisipan dan bertanggung jawab atas keputusan sehari-hari. Terima kasih.